Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sulastri. Di sini saya akan meresum hasil webinar KMMI Strategi Syariah Banking Management yang bertema pengetahuan dasar perbankan syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya di dunia dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga diperoleh kejayaan baik di dunia maupun di akhirat. Terus di sini saya akan menyampaikan prinsip-prinsip ekonomika Islamik. Prinsip utama yang harus melekat pada setiap pembisnis Islam adalah prinsip tauhid. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, merupakan syahadah atau kesaksian. Terus prinsip tauhid tersebut akan melahirkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang tercermin pada 1. Prinsip persaudaraan. Prinsip ini menekankan pada sikap kasih sayang dan melarang tindakan monopoli dalam aktivitas perekonomian. Yang kedua, prinsip mengutamakan kerja dan produktivitas serta kebebasan ekonomi. Setiap individu bebas dalam melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan profesi masing-masing. Terus sepanjang masa dalam koridor yang telah ditentukan oleh syara. Terus tuh yang ketiga adalah prinsip kesejahteraan yang tidak boros. Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memanfaatkan apa yang telah dimilikinya, namun dalam batas kewajaran. Allah berfirman, makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat ke-60. Terus yang keempat, prinsip terakomodasikannya. Kepemilikan orang yang berfungsi sosial dan berpihak kepada kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah prinsip keadilan ekonomi. Prinsip ini menghendaki kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki harta dan kekayaan sesuai dengan tuntutan syariah. Terus tuh di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara ekonomi Islam dan konvensional. Filosofinya adalah ekonomi Islam dimasuki oleh unsur syariah, ilahi dan insaniyah. Terus yang kedua adalah masalah ekonomi secara umum. Munculnya karena SDA yang terbatas. Sedangkan secara konsepsi Islam, masalah pokok ekonomi adalah masalah distribusi. Terus prinsip utama ekonomi Islam adalah tauhid dan hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Terus selanjutnya adalah tidak semua individu dapat menikmati hasil perekonomian secara adil dan merata. Perbedaan dalam kesempatan bekerja dan berusaha menimbulkan perbedaan dalam menikmati hasil-hasil perekonomian. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Islam mengajarkan agar manusia satu, saling tolong-menolong dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Yang kedua, menyatukan fakir miskin dalam Quran surat Al-An'am 141. Yang ketiga, mengasihi dan menyantuni anak yatim. Terus peran dan fungsi negara. Yusuf Qaradawi menjamin kebutuhan minimal rakyat. Fungsi ini bertujuan untuk memenuhi keimanan rakyat dengan menekan atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi yang mengganggu hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, memberikan pendidikan dan pembinaan. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan rakyat agar kualitasnya berhubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dapat meningkat. Terus yang terakhir adalah peran dan fungsi negara. Hasanuz Zaman. 1. Pembuat kebijakan dan legislasi. Ini kebijakan dan legislasi ini menjadi wewenang negara, diharapkan mampu menekankan inefisiensi dan diskriminasi. Yang kedua adalah pertahanan negara. Dalam ini Islam bukan hanya mempertahankan negara secara fisik, tapi juga mempertahankan risalahnya dalam Islam secara normatif. Terus yang ketiga adalah pendidikan dan penelitian. Keempat adalah pembangunan dan pengawasan moral sosial masyarakat. Kelima, menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan menjalankan hudud. Yang keenam adalah kesejahteraan publik. Dan yang terakhir adalah hubungan luar negeri.
Baik, di sini saya akan menyampaikan materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Iman Taufik SE MEI, yaitu adalah perbankan syariah. Perbankan syariah adalah kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya itu terdiri dari dua, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Bank umum syariah adalah bank yang kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank rakyat pembiayaan rakyat syariah itu tuh kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terus di sini saya akan menyampaikan konsep dan sistem pembayaran bank syariah. Itu tuh terdiri dari dua. Yang pertama wadiah dan yang kedua adalah mudharabah. Penyaluran dana pada masyarakat itu tuh yaitu bagi hasil jual beli, sewa, pinjam dan jaminan. Terus jasa lalu lintas keuangan itu tuh terdiri dari perwakilan, penjamin, pemindahan utang dan imbalan. Terus di sini tuh saya akan menjelaskan secara singkat lembaga keuangan Islam internasional. Yang pertama itu tuh berada di Mesir, yang perintis pertamanya tuh pada tahun 1960-an. Hal itu tuh sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dalam perekonomian. Dan yang kedua itu tuh Islamic Development, yang bank tersebut itu didirikan pada tahun 1970-an dan oleh karena itu tuh berdirilah beberapa bank-bank Islam yang ada di negara yang dimaksud adalah negara Mesir, Sudan, Pakistan, Bangladesh, Turki, Malaysia dan Indonesia. Nah, terus tuh di sini saya akan menyampaikan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Pada tahun 1999 dibentuklah Dewan Syariah Nasional atau DSN oleh MUI. Fungsi DSN ini untuk melaksanakan tugas memajukan ekonomi umat Islam. Terus tugas DSN ini mengkaji, menemukan nilai dan prinsip hukum Islam untuk menjadi pedoman transaksi atau implementasi di lembaga keuangan syariah. Terus tuh di sini nih saya juga akan menyampaikan pendiri lembaga keuangan bank syariah di berbagai negara. Yang pertama itu tuh Uni Emirat Arab, yang kedua Kuwait, yang ketiga Mesir, yang keempat Pakistan, yang kelima Siprus, yang keenam Malaysia, yang ketujuh Turki, yang terakhir Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.